Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sisi Gaib edisi khusus. Sebelum memulai pembahasan kali ini, saya doakan semoga para pemirsa selalu dalam kesehatan dan dilimpahkan rizkinya sehingga bisa nyaman bersantai sambil menonton edisi khusus kali ini. Istilah kajiman dalam kepercayaan Jawa biasanya berhubungan dengan alam lelembut yang memiliki kemiripan dan aktivitas yang sama dengan dunia manusia. Ada pasar, keramaian, hiburan berupa gending dan musik tradisional. Bahkan penghuni alam kajiman disebut menyerupai manusia dalam hal fisik mereka. Dalam dunia pesugihan, kajiman disebut merupakan bangsa lelembut atau jin yang berasal dari ruh manusia yang tertahan. Biasanya karena hutang yang harus ia bayar pada jin yang telah memberinya kekayaan. Mereka dianggap lebih hebat dari jin dari bangsa jin sendiri dan dicari para pemburu pesugihan karena kehebatannya. Selain itu dikatakan mereka sangat ingin menyesatkan manusia dan membawa manusia ke alamnya dikarenakan ingin mencari teman yang sama dengan mereka. Dalam agama Islam, ruh seseorang memang akan tertahan bila ia masih memiliki hutang. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1078. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih sebagaimana sahih wa dhaif Sunan At-Tirmidzi. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, para penagih hutang berhak melakukan apapun untuk mendapatkan kembali haknya. Hal ini pernah terjadi sendiri pada Rasulullah. Abu Hurairah menceritakan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah untuk menagih utang kepada beliau. Namun orang tersebut memintanya dengan nada keras, yang membuat para sahabat beliau marah. Lantas Nabi berkata, biarkan saja, sesungguhnya si pemilik hak memiliki hak untuk mengatakan apa saja, belikan unta untuknya dan berikan kepadanya. Para sahabat berkata, kami tidak mendapatkan unta yang sepadan, melainkan yang lebih baik dari untanya. Nabi berkata, beli saja unta itu dan berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pengembalian hutang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2390. Karena masalah inilah, setiap muslim yang meninggal dunia, keluarganya harus melunaskan hutangnya atau meminta pengikhlasan dari para pengunjung saat acara pemakamannya. Dan hal ini akan menjadi rumit bila hutang itu terjadi antara manusia dengan jin, di mana jin menghuni alam yang memiliki kesamaan dengan alam ruh manusia. Dan Rasulullah selalu menganjurkan pada manusia untuk tidak pernah menjalin transaksi apapun dengan bangsa jin. Ibnu Qayyim dalam bukunya mengenai ruh menyebutkan 7 tempat tinggal ruh setelah manusia meninggal berdasarkan hadis-hadis yang dia pelajari. Salah satunya adalah jenis roh yang tertahan di bumi. Ibnu Qayyim menyebut, jiwa yang memiliki sifat bumi tidak akan bisa berkumpul dengan jiwa yang memiliki sifat langit. Sebagaimana keduanya tidak bisa berkumpul ketika berada di dunia. Jiwa yang selagik di dunia tidak mau mencari makrifat tentang rohnya, tidak mencintainya, tidak menyebutnya, tidak bersanding bersamanya, dan tidak takarub kepadanya. Jiwa itu memiliki sifat bumi dan terhina. Selain itu banyak riwayat dari sahabat yang menceritakan bahwa setiap ruh manusia, ruh setelah meninggal bisa bertemu antara satu dengan lainnya. Secara umum, hadis yang paling sahih hanya menceritakan bahwa ruh akan dipertemukan dengan Tuhannya setelah meninggal dengan diangkat ke langit, lalu langsung dikembalikan lagi ke bumi sebelum akhirnya dibangkitkan di saat hari kiamat. Peristiwa pengangkatan ke langit dan pengembaliannya ini sangat singkat, sehingga ia masih bisa mendengar suara kaki orang-orang yang meninggalkan kuburnya ketika ia dikembalikan ke dalam kuburnya.
Ibnu Qayyim sendiri berpendapat bahwa ruh orang itu setelah meninggal, ia akan mencari bentuknya dan pasangannya serta orang-orang yang memiliki amal sama. Mereka kemudian bersama-sama berada di tempatnya. Ibnu Qayyim mendasarkan dalilnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang salih. Mereka merupakan teman yang sebaik-baiknya." Ibnu Qayyim menulis bahwa kebersamaan ini berlaku di dunia, alam barzakh, hingga hari pembalasan. Kata Ibnu Qayyim, ayat tersebut turun saat para sahabat Rasulullah khawatir jika Nabi meninggal dunia dan berpisah dengan mereka. Tampaknya hal ini juga berlaku bagi jenis ruh-ruh yang lainnya, termasuk ruh-ruh yang tertangguhkan karena hutang-hutangnya di dunia. Bagaimana dengan keajiman dan dunianya? Wallahu a'lam bishawab. Ing wekasan iku dadi becik kawruhana ugi aja salah